ketika kita ada, kita harus bisa mengucap syukur atas segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita sampai dengan detik ini. Karena tanpa mengucap syukur, maka segala sesuatu akan menjadi hal yang hambar. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa bisa berterima kasih dan menaikkan segala ungkapan syukur kepada Bapa di sorga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terbersit di pikiran saya. Bunyinya begini: ada apa dengan Yerusalem? Persekutuan jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yerusalem adalah kota yang disebut-sebut dalam pemberitaan Tuhan Yesus sebagai kota penggenapan rencana keselamatan Allah. Yerusalem ini yang disebut-sebut oleh Tuhan Yesus adalah sebuah kota yang akan ada sebuah penggenapan tentang rencana keselamatan daripada Allah. Kota inilah dengan penuh kerelaan Tuhan Yesus menyadari bahwa ia harus menderita dan mati bagi semua orang. Di kota Yerusalem inilah akan terjadi pertobatan sekaligus kehidupan yang terbaik bagi setiap manusia, bagi Bapak Ibu Saudara jemaat dan juga kepada saya. Perjalanan ke Yerusalem adalah perjalanan penderitaan dan sekaligus perjalanan menuju kemenangan, di mana semua tindakan dan karya mengarah ke salib yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Sungguh ironis Bapak Ibu Saudara jemaat, sebab di saat para murid cemas, dua orang saudara ini, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, melihat kondisi ini sebagai suatu kesempatan untuk mendapatkan kedudukan tinggi dan tempat terhormat. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yerusalem akan menjadi bagian untuk keselamatan bagi setiap manusia, ternyata dalam Markus pasal 10 pada ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-40 ada menjadi bagian orang-orang yang ingin mencari kepentingan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara jemaat, ini terbukti bahwa menjadi murid bukan cuma gampang, tetapi harus punya komitmen yang terbaik. Jangan cuma pikir bahwa segala sesuatunya enak, tetapi harus bisa dilakukan dengan segala kemuliaan. Karena ini penting ketika menjadi seorang murid, bahwa apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia sebarkan dalam pemberitaan firman harus disebarkan dengan baik, bukan cari keuntungan dari setiap pemberitaan tersebut. Persekutuan jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun permintaan mereka dijawab oleh Tuhan Yesus dengan menjelaskan dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara jemaat, cawan yang harus Tuhan Yesus minum. Cawan ini adalah cawan hukuman. Dan yang kedua adalah baptisan. Dibaptis berarti merendahkan diri dengan penuh kepatuhan atau mengorbankan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari orang-orang yang punya kepentingan mau cari segala sesuatu, Tuhan Yesus cuma bisa menjelaskan kepada mereka bahwa apa arti dari cawan ini dan apa arti dari baptisan ini. Tuhan tidak ingin menjelaskan panjang lebar, tetapi Tuhan ingin supaya segala para murid tahu bahwa pengorbanan Tuhan akan terjadi di tempat ini dan membebaskan mereka dari setiap dosa, membebaskan dosa Bapak Ibu Saudara jemaat dan juga dosa saya. Persekutuan jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kedua gambaran ini jelas bahwa demi kerajaan sorga Tuhan Yesus harus menderita. Melalui penderitaan Kristus kita mendapatkan teladan pelayanan dan kehidupan Kristiani
yaitu melayani dengan kasih, melayani dengan kerendahan hati, dan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Menjadi bagian terpenting kepada kita, Bapak Ibu Saudara jemaat, bahwa ketika kita dipakai untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, maka pakailah itu dengan baik. Karena ketika kita dipakai untuk melayani setiap orang, maka itu adalah bagian untuk kita menjalankan tugas dan perintah Tuhan yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat dan juga kepada saya. Yang tadi saya bilang, yaitu melayani dengan kasih, melayani dengan kerendahan hati, dan ada penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Penting bagi kehidupan kita, karena kalau tiga aspek ini tidak ada, maka segala sesuatu yang kita buat tidak akan menjadi bagian berkat kepada setiap orang, terutama kepada persekutuan keluarga dan jemaat kita. Persekutuan jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita diberikan tema hidup bersama dalam kepedulian supaya mereka semua menjadi satu. Tema hari ini dan subtemanya adalah hidup bersama dalam kepedulian supaya mereka semua menjadi satu. Persekutuan jemaat, cara untuk mencapai kemuliaan yang berasal dari Tuhan tentunya bukan dimainkan secara dunia, namun cara main yang ditetapkan oleh Tuhan. Apabila ingin menjadi besar, jadilah pemimpin yang benar, dan layanilah sesamamu, dan berbuatlah baik kepada siapapun. Dalam arti, siapa yang mau menjadi terbesar harus juga mau menjadi yang terkecil, dan siapa yang mau diberkati harus siap menjadi berkat. Itu pertanda bahwa ada janjian keselamatan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau mau menjadi yang terbesar, siap untuk menjadi yang terkecil. Kalau mau diberkati, siap harus bisa memberikan berkat kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di atas segala kemuliaan dan kehormatan yang ada di dunia ini, terdapat kemuliaan yang tertinggi yang tidak akan dapat diberikan dan dicari di dunia ini, yaitu kemuliaan yang berasal dari Tuhan. Itu adalah kemuliaan yang kekal dan tetap sampai selama-lamanya yang kita dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara jemaat, mari kita belajar dari sikap Yakobus dan Yohanes. Janganlah kita seperti mereka yang hanya karena ambisi dan kedudukan sehingga mempergunakan kesempatan yang salah dalam kehidupan pelayanan, bahkan berkat Tuhan yang telah disediakan bagi masing-masing kita sesuai dengan kadar atau porsi kita. Janganlah kita rusakkan hanya karena ambisi kita. Gereja hadir untuk menyatakan hidup kita sebagai satu, agar tidak ada perpecahan dan kehidupan bergereja, agar kita mampu menjadi alat damai di tengah kemelut persoalan hidup, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang ego, suka menjatuhkan orang lain karena posisi kita, baik dalam gereja maupun pemerintah, masyarakat, persekutuan, keluarga. Tetapi marilah kita hidup bersama dalam kepedulian supaya tubuh dan darah Tuhan Yesus akan menyatukan kita sekalian. Percayalah bahwa ketika kita bisa melakukan itu untuk segala kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Kristus Bapa di sorga akan memberkati persekutuan jemaat dan juga saya. Lakukanlah itu dengan tulus hati, maka hidupmu akan diberkati. Amin.